Jemaat yang terkasih seklasis Kartasura, Shalom. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak semua tetap sehat di dalam lindungan Tuhan. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama mengadakan persekutuan doa pada hari yang kelima masa Pentakosta. Oleh karena itu, mari kita memulainya dengan bersaat teduh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita boleh bersyukur karena pada kesempatan ini kita diperkenankan untuk bersama-sama merasakan sukacita dan berkat-Nya dalam hidup kita hari ini. Dan mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya yang telah dinyatakan dalam hidup dan kehidupan kita. Ungkapan syukur kita akan nyatakan melalui nyanyian di dalam Kidung Jemaat nomor 415, baitnya yang pertama dan yang kedua, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami sampai hari ini. Dan seperti nyanyian kami, Gembala Agung senantiasa menuntun, memberikan kekuatan, penghiburan, dan ketentraman bagi kami. Oleh karena itu, kiranya senantiasa memampukan kami untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Sama seperti yang akan kami dengarkan melalui firman Tuhan hari ini, kami bersama-sama belajar kembali bagaimana kami harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Engkau menuntun kami, membuka hati, pikiran, dan jiwa kami agar kami dimampukan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup. Hamba-Mu yang Tuhan perkenankan untuk memberitakan, Tuhan urapi agar yang disampaikan seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam Kristus kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua sampai dengan yang kedelapan. Kitab Kejadian pasal yang keempat, ayatnya yang kedua sampai dengan yang kedelapan. Demikian pembacaannya. Selanjutnya, dilahirkannya lah Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan diberi tema mengatasi kemarahan. Saudara, berkaitan dengan marah, kita sering kali melihat di sekeliling kita. Ketika ada orang tua yang memarahi anaknya, ketika antara suami dan istri saling cekcok, berkacak pinggang, marah-marah, atau tetangga kita, tidak hanya di sekitar kita, barangkali kita juga sering marah-marah. Kalau hanya marah sekali, tentu bisa jadi ada alasan yang membuat ia marah. Tetapi kalau sudah double marah tadi, marah-marah, nah ini yang perlu menjadi perenungan kita bersama. Apakah kita ini orang yang sering marah-marah tanpa ada sebabnya, tanpa ada alasannya, tiba-tiba memarahi segala sesuatu dan termasuk orang-orang yang kita kasihi? Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah marah diperbolehkan? Bukankah Tuhan juga marah? Ketika Yesus memberitahu murid-muridnya akan penderitaan dan kematian yang menantinya, Petrus menegur dia. Hal yang demikian tidak akan terjadi. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dan contoh lain di dalam Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-14, dikatakan di sana, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah." Itu artinya ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendasar. Kenapa Tuhan Yesus marah? Ada alasan, karena ketidakbenaran terjadi. Maka Yesus marah. Itu artinya juga bahwa kita boleh marah ketika di sekeliling kita, entah itu suami atau istri kita, atau anak kita, atau mungkin barangkali orang lain. Tentu dengan
dengan bahasa manusiawi kita, ya, atau tata krama kita, ada waktu-waktu tertentu bagaimana cara kita marah. Tetapi semuanya itu kita menyadari bahwa kemarahan itu adalah bagian dari diri kita. Entah itu alasan untuk yang benar maupun tidak. Hanya yang perlu direnungkan oleh kita bahwa jangan sampai kita suka marah-marah. Karena kalau kita suka marah, akibatnya menjadi buruk. Ya. Orang-orang di sekeliling kita tidak akan merasa tenang kalau dekat dengan kita. Orang-orang di sekeliling kita akan merasa tidak tentram kalau sedang berhadapan dengan kita karena kita punya watak yang suka marah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini Tuhan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan kepada kita bagaimana mengatasi kemarahan. Dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, ketika Adam dan Hawa mempunyai keturunan. Di sana dikatakan dalam ayatnya yang kedua, selanjutnya dilahirkannyalah Habil setelah Kain dalam ayat pertama. Dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Keduanya mempunyai pekerjaan untuk menghidupi kehidupan mereka. Habil dikatakan dalam ayat yang kedua menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Seperti yang diceritakan dalam ayat ini, satu hari mereka berdua akan mempersembahkan hasil keringat mereka kepada Tuhan. Keduanya mempersembahkan apa yang sudah dijalani, buah dari pekerjaan mereka. Habil mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Sedangkan Kain mempersembahkan korban persembahannya itu melalui hasil pertaniannya. Tetapi agaknya Tuhan melihat motivasi mereka, kemurnian mereka berdua berbeda. Maka seperti yang dikatakan dalam ayat ini juga, Tuhan Yesus, Tuhan Allah menyapa Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Tuhan Allah menyapa Kain karena korban persembahan Kain tidak diindahkannya. Kain marah, Kain muram. Makanya Tuhan tadi menyapa, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Saudara, Allah tahu motivasi yang berbeda dari keduanya. Dan kalau kita melihat ayat ini berarti bahwa ada ketidakmurnian Kain dalam mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Sehingga persembahan itu tidak diindahkannya. Alih-alih Kain seharusnya bisa menerima dan mencoba di lain waktu mempersembahkan kembali kepada Tuhan. Tetapi justru dia marah dan mukanya muram. Dikatakan di sana ia menjadi sangat panas. Saudara, memang tidak semua orang ketika ditegur kesalahannya lalu menerima dengan baik. Apalagi jika ketika ia melakukan itu tidak dilandasi dengan kemurnian hati, pasti akan merasakan sakit hati. Dan demikian pula yang kita bisa gambarkan, kita menggambarkan dari diri Kain. Dan kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Allah sebenarnya, dalam ayat yang ke-7, Allah sudah memperingatkan kepada Kain agar kemarahan itu
tidak semakin memburuk atau mengakibatkan tindakan lain yang merugikan orang lain. Tetapi kenyataannya kemudian Kain membunuh Habil. Apa yang sedang dikatakan Tuhan agar Kain mampu mengatasi kemarahannya? Yang pertama, kemurnian hati Kain harus dilihat kembali. Dalam perkataan Allah yang demikian, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Alih-alih seperti yang katakan tadi, alih-alih kalau ditegur misalnya menerima dengan baik, tentu tidak akan berakibat fatal. Tuhan mengingatkan kepada Kain agar Kain memurnikan kembali apa yang sudah dilakukannya supaya hati yang panas itu tidak kemudian didekati, dikuasai oleh kuasa si jahat. Tapi kenyataannya memang bukan perkara mudah. Kalau sudah panas di telinga, orang akan marah. Ya. Kalau toh menghadapinya, ketika merasa tidak nyaman, bisa jadi orang akan kembali atau berbalik marah, atau barangkali hanya diam untuk beberapa waktu agar tidak terjadi masalah yang banyak. Itu reaksi yang dilakukan, termasuk Kain saat ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Allah juga mengingatkan kepada Kain, engkau harus berkuasa atasnya. Ini agaknya PR semua orang, PR kita semua. Bahwa mengatasi kemarahan, kita harus mengendalikan emosi. Menguasai diri kita, itu bagian yang sangat penting supaya kita tidak gampang marah. Jadi ada dua hal. Ketika ayat ini dikatakan dari Allah kepada Kain, mari kita kembali memurnikan diri kita. Seperti apakah segala tindakan kita? Apakah selalu berlandaskan kemurnian hati sebagai ungkap syukur kepada kita, kepada Tuhan kita, atau hanya untuk kepentingan diri sendiri? Yang kedua, apakah kemudian kita semakin membuai emosi kita dengan kemarahan-kemarahan yang tidak beralasan? Firman Tuhan mengajak kita, bagaimana kita harus mengatasi kemarahan. Dan yang kedua, yang paling penting dari ayat tadi, mari kita mengendalikan diri kita. Bagaimana caranya mengendalikan diri? Ya belajar memahami diri kita. Oh, saya punya karakter seperti ini. Orang lain berbeda dengan saya, tidak sama. Orang lain bisa lebih hebat daripada saya. Menyadari bahwa kita punya kelemahan. Kita bukanlah orang yang hebat. Atau kita bukanlah orang yang superior segalanya. Tetapi kita juga punya kelemahan. Maka mari kita bersama-sama menguasai diri kita, supaya tidak terjadi masalah karena kemarahan kita. Pertanyaannya lagi adalah, kalau itu sudah terjadi, kita dimarahi di depan banyak orang, ya memang telinga akan terasa panas. Tetapi ketika kita mampu mengendalikan diri, kita belajar mengendalikan diri, ya sudahlah, ya memang orang sifatnya begitu, mau apa lagi begitu kalau kita mau menyadari. Atau ya memang saya salah, saya boleh minta maaf lah, nggak apa-apa, walaupun cara dia mengungkapkannya di depan banyak orang merendahkan saya, tetapi biarlah itu sudah terjadi. Hal-hal seperti ini memang butuh pembelajaran diri. Dan termasuk saya juga butuh pembelajaran diri melalui firman Tuhan, bagaimana mengatasi kemarahan, karena semua orang pernah melakukan. Bahkan mungkin hari ini kita juga melakukan hal itu. Firman Tuhan mengajak kita untuk belajar senantiasa mengendalikan diri dalam kondisi apapun, supaya kita dimampukan menjadi berkat
dalam kehidupan kita. Kita selalu perlu bukan hanya mengendalikan diri saja satu tentunya, kita perlu juga waspada karena ada kuasa lain. Ketika kita marah-marah, dompleng di diri kita. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-7 tadi, atau dalam Efesus 4 ayat yang ke-27. Jikalau kita marah, akan memberi kesempatan pada iblis untuk menguasai diri kita melakukan tindakan-tindakan yang berdosa. Kiranya Tuhan memampukan kita melalui firman ini untuk belajar senantiasa mengatasi kemarahan. Marah boleh atas dasar yang benar. Tetapi kalau marah-marah, tolong dihindari. Supaya menjadi berkat. Hidup kita supaya menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Kita memasuki waktu teduh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan memperkenankan kami untuk menerima firman-Mu. Dan kiranya kami belajar bersama mengatasi kemarahan yang kadangkala terjadi dalam hidup kami. Kami lakukan kepada orang-orang di sekeliling kami, termasuk kepada keluarga kami. Tuhan, ampuni kekurangan kelemahan kami ketika kami marah-marah tanpa sebab. Dan mampukan kami untuk mengendalikannya, supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan tidak ada kesempatan iblis untuk menguasai diri kami, melakukan kebodohan-kebodohan yang sama, yang dikehendakinya untuk jauh daripadamu. Mampukan kami hari ini dan hari-hari yang akan datang melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki di hidup dan kehidupan kami. Kami juga mohon berkat-Mu untuk keluarga kami masing-masing, supaya Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati, apalagi dalam situasi wabah corona yang masih kami hadapi. Dan oleh karena kebijakan pemerintah, kami harus terbatasi dalam melakukan kegiatan kami, baik beribadah maupun pekerjaan atau apapun. Tetapi Tuhan, kami mohon agar kami senantiasa dimampukan memaknai situasi ini dengan baik dan benar, agar hidup dan kehidupan kami tetap menjadi berkat bagi sesama kami maupun keluarga kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami di masa-masa Pentakosta ini. Kami boleh merenungkan kembali firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya hidup kehidupan kami dituntun melalui Roh Kudus. Kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan apabila kami dalam mendengarkan firman Tuhan terselip dosa kesalahan, Tuhan mengampuni. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan akhiri persekutuan doa hari yang kelima ini dengan menyanyikan nyanyian kidung baru nomor 116, baitnya yang pertama dan kedua, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia
bahagia. Dan kita akan akhiri dengan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan senantiasa menguatkan kita semua. Amin.